Queens, apa kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Senang banget aku Risma Devi sebagai host di acara The Woman Brand Talk ini kembali hadir tentunya untuk bisa memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan di luar sana ya pasti ya. Oke, jadi The Woman Brand Talk ini merupakan sebuah talk show yang menghadirkan perempuan-perempuan hebat di luar sana yang tentunya berbagi kisah dan juga inspirasi bagaimana dia ya membangun bisnisnya hingga bisa sekarang ini dan juga berbagi tips and trick untuk bisa menjadi perempuan yang aktif, kreatif dan juga mandiri gitu. Jadi saya nggak sendiri ya seperti biasa, tentunya saya akan ditemani oleh teman bincang saya pada hari ini yang mana salah satu perempuan hebat yang tentunya bisa menginspirasi kita semua, gak cuma teman-teman dan juga luar sana dan juga bisa memberikan semangat untuk kita semua pastinya ya. Langsung saja kita akan berbincang dengan Nisal Starla yang merupakan seorang perempuan lulusan S2 Kenotariatan. Pernah juga semasa kuliahnya, ya tidak hanya menempuh pendidikan S2, ia juga aktif semasa pendidikannya pernah menjadi semifinalis Koko Cici Jakarta pada tahun 2017. Nggak hanya itu aja, saat ini ia sudah bekerja sebagai internal audit di salah satu perusahaan FMCG. Nggak cuma itu aja, ternyata ia juga bekerja sebagai corporate secretary di Liberty Society. Dan tidak hanya bekerja, ternyata Mbak Misal ini juga membuka usaha di bidang fashion dan juga di bidang minuman. Nah, untuk mengetahui gimana sih awal mulanya mendirikan bisnis, kemudian juga bekerja di 2 tempat, dan bagaimana bisa menemukan passion dan juga jurusannya hingga bisa melanjutkan pendidikan S2, langsung aja kita tanya-tanya. Halo Mbak Misal, apa kabar? Halo, selamat sore Risma. Apa kabarnya nih Mbak Misal? Baik. Kamu gimana kabarnya? Aku baik juga. Kebetulan aku lagi di Bali, cuacanya mendung. Mbak Misal di mana? Aku lagi di kafe. Biasa habis meeting. Tetap produktif ya Mbak ya? Tetap produktif walaupun weekend. Oke. Jadi senang banget ya kita bisa ngobrol ya Mbak Misal ya. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan background Mbak Misal sendiri. Kemudian juga hingga membangun bisnis hingga sekarang ini gitu kan. Dan Mbak Misal kan juga berarti lulus kuliahnya itu S2 itu tahun berapa Mbak Misal? Baru tahun ini. 25 November kemarin baru aku di wisuda. Masih fresh banget ya berarti ya. Masih fresh banget from the oven. Kita awali dengan pendidikan dulu deh Mbak Misal, apalagi sekarang sure. Pendidikan itu benar-benar penting banget ya untuk sekarang ini untuk kita bisa lanjut S2 ataupun nanti menempuh karir selanjutnya, itu pendidikan sangat penting sekali gitu kan. Nah Mbak Misal akhirnya bisa melanjutkan S2 dan akhirnya lulus di tahun ini gitu kan. Gimana sih Mbak awal mulanya untuk ada jarak nggak sih dari S1 ke S2 itu, apa langsung dari S1 ke S2 atau sih jeda dulu Mbak Misal pada waktu itu? Aku sih langsung ya, kebetulan kan pandemi nggak ada kerjaan apapun juga, ya udahlah aku pikir ngapain ya, udahlah ambil S2 aja. Langsung asah dengan lanjutkan pendidikan lagi ya Mbak ya. Betul. Jadi pendidikan itu apalagi sampai untuk bisa melanjutkan S2 itu sendiri gitu kan. Boleh nggak diceritain Mbak untuk latar belakangnya akhirnya bisa lanjut S2 gitu kan. Ada nggak sih pengalaman kuliah yang berkesan ketika S2 sama S1 itu ternyata S2 itu seperti ini dan sebagainya. Apalagi kan banyak yang banyak orang-orang di luar sana ya Mbak misalnya yang berstigma bahwa misalnya perempuan tuh di rumah aja, nggak usah sekolah dan sebagainya gitu kan. Nah, bisa boleh diceritain mungkin pengalaman kuliah S2-nya dan menanggapi stigma itu. Pengalaman ya? Sih nggak ada sih yang berkesan ya, namanya sekolah. Yang berkesan sih nggak ada. Bedanya S1 sama S2, kalau S1 lebih ke teoritis, kalau S2 lebih ke praktik, apalagi kan aku juga ngambilnya yang lebih ke profesional ya. Kalau kenotariatan bedanya dengan magister hukum tuh, kalau magister hukum masih melanjutkan teori-teori dari S1, kalau kenotariatan itu lebih ke udah langsung praktiknya, nanti di lapangannya harus gimana, how to deal with the client, kalau ada case akte begini harus bagaimana, lebih kayak gitu sih. Tapi kalau untuk pengalaman menariknya ya nggak ada, soalnya kan I'm not the smartest person in the class juga kan.
Tapi alasan aku untuk melanjutin S2 ya karena semata-mata aku merasa di masa yang akan datang, seiring perkembangan zaman, S2 nantinya akan menjadi sebuah standar pendidikan. Sama kayak sekarang, kalau misalnya kita mau cari kerja, harus ada minimal S1 GPA sekian gitu. Nah, itu juga menurutku akan berlaku di masa yang akan datang. Bisa jadi di masa yang akan datang untuk pendidikan, untuk status bekerja di sini gitu untuk jabatan ini butuhnya S2 GPA sekian, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi ya menurutku penting sih karena akan menjadi tolak ukur nantinya gitu untuk mencari pekerjaan. Lalu untuk stigma perempuan gak sekolah tinggi-tinggi menurut aku salah ya, karena kan itu pandangan orang zaman dulu gitu kayaknya. Kalau misalkan sekarang memang betul gitu, maksudnya pendidikan perempuan gak usah sekolah terlalu tinggi karena dianggapnya ujung-ujungnya bakalan masuk dapur kan, bakalan jadi ibu juga gitu. Kalau mau stay aja di rumah. Menurutku perempuan yang walaupun ujungnya dia akan masuk dapur atau juga dia akan menjadi seorang ibu gitu, karena kan seperti yang kita tahu pendidikan yang paling utama itu kan come from inside family gitu kan, dan yang mendidik kita di rumah itu kan pastinya yang pertama seorang ibu gitu. Kalau ibu yang mempunyai pendidikan yang baik, aku percaya sih anaknya juga akan mendapatkan pendidikan yang terbaik juga gitu. Yes, aku setuju juga sih sama poinnya misalnya terkait dengan dia emang kayak sekarang tuh masih kuno ya kalau sampai ada yang bilang jangan salah tinggi-tinggi lah ujungnya dapat, padahal sebenarnya itu kan juga sebagai bekal kita sebagai seorang ibu ya, misalnya nanti ketika kita punya anak kita bisa ngajarin anak kita dan tentunya bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu ketika kita nantinya berkuliah ataupun bersekolah tinggi gitu. Nah, terkait juga sama itu ya berarti untuk S1, S2 itu lebih ke praktiknya ya Mbak. Lebih ke praktik. Siapa tahu juga dengan sekolah tinggi-tinggi kita bisa bantuin suami kita juga kan dalam mengelola bisnisnya. Jadi kita nggak yang cuma diem aja di rumah. Apalagi sekarang juga usaha banyak yang online gitu kan. Berarti kalau untuk stigma itu sebenarnya ya dari sekarang yang kuno sih menurut perempuan yang sampai kayak down gitu kan Mbak ya, kayak ada yang udah S2 dan akhirnya kayak nggak didukung sama teman ataupun kayak masih diledek-ledekin, itu mending gak usah diurusin gitu kan ya. Karena itu memang bahkan membuat kita ya, karena kan bukan dia yang biayain kita dan lain sebagainya gitu kan. Kita harus terus semangat. Misal ada tips nggak sih untuk perempuan-perempuan yang mungkin kayak Mbak Misal juga yang awalnya pengen jurusan A tapi nggak dikasih, terus akhirnya mau mengikuti orang tua dan akhirnya bisa sampai sekarang. Itu ada nggak sih tipsnya untuk biar awalnya kita nggak suka itu dan akhirnya kita terjun dan akhirnya bisa lulus juga S2 gitu? Gimana Mbak? Ada tips yang Mbak jalani pada waktu itu nggak sih? Aku percaya nggak ada orang yang bodoh ya. Aku percaya itu. Yang ada cuma orang malas. Pada dasarnya kita itu punya kapasitas tersebut. Hanya masalahnya kita suka nggak suka aja di situ gitu loh. Dan kalau aku waktu itu pada saat itu posisinya aku mikir karena aku juga nggak tahu, aku maksudnya udah nggak disetujuin, lalu aku nggak tahu aku harus apa, aku ikutin. Ya posisinya ya yang penting gue nyenengin orang tua gue aja dulu. Kalau zaman dulu first thinkingnya tuh itu gitu. Tapi turns out sekarang malah dari jurusan itu ternyata membawa aku ke banyak hal gitu loh. So ya mungkin ya harus percaya sih ya, sedikit banyak harus percaya dengan pandangan orang tua juga. Mata orang tua nggak bohong lah gitu. Mereka pasti makan asam garam lebih banyak kan daripada kita. Jadi ya aku percaya itu. Jadi bagi para perempuan-perempuan mungkin yang masih merasakan hal itu gitu, kayak pengen jurusan ini tapi nggak dikasih sama orang tua dan akhirnya mengikuti jurusan pilihan orang tua, nggak apa-apa, jalanin aja asalkan kalian benar-benar tekun, nggak malas seperti yang disampaikan sama Mbak Michelle ya. Apapun itu bisa dipelajari kan Mbak Michelle, kita bisa belajar lewat sosial media ataupun buku-buku, dan juga dosen-dosen apapun yang disampaikan tuh benar-benar harus kita pelajari dengan benar ya Mbak Michelle, walaupun sebenarnya nggak itu minat kita, tapi kalau kita udah mau belajar dan akhirnya juga pilihan orang tua,
sebenarnya itu juga baik juga ya, karena kan juga dia memang mengetahui oh gimana nih kayak masa depan ini bagus di sini nih dan lain sebagainya, itu juga diperhitungkan. Dan mungkin buat kamu juga yang pengen mempertahankan apa yang kamu pilih gitu, misalkan udah nggak mau nih pilihan orang tua tuh kayaknya nggak bisa sukses dan memang pilih jalanmu, ya nggak apa-apa, tapi kayak kasih bukti gitu nggak sih Mbak, misalnya kayak kalau memang kamu nggak mau jurusan yang dipilih sama orang tua, ya buktikan kalau kamu bisa dengan jurusan yang kamu pilih gitu sih ya. Jadi mungkin perempuan-perempuan di sana menurutku mungkin aku mau tambahin sedikit ya. Menurutku nggak apa-apa kalau kamu mau jalanin dulu pilihan dari orang tua, kamu jalanin sebaik-baiknya. At the end of the day-nya ketika kamu ini bolehlah dari yang hobi tersebut, passion kamu itu diselipin gitu loh. Jadi ketika kamu sudah membuktikan suatu hal ini, kamu selipin di sela-selanya itu kan gak masalah juga kan. Toh juga at the end orang tua akan ngerti, oh ternyata anak gue memang udah usaha ini loh. Tapi kalau misalnya berhasil ibaratnya yang kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, mungkin memang orang tua mungkin juga akan memikirkan hal itu gitu. Dia akan coba untuk mengerti juga. Yang penting kita usaha dulu gitu. Kalau memang nggak bisa, baru yang gampangnya gitu. Oke, diselipin juga ya sama apa yang kita pilih juga ya. Kalau aku sih sekarang begitu ya. Jadi balance, jadi kayak balance. Aku dulunya tuh pengen suka ini, nggak bisa kita capai nih karena orang tua milihnya ini, dan akhirnya bisa kita kalau kita pilih itu berbarengan. Wah, ini great idea ya buat perempuan-perempuan mungkin yang sudah merasakan juga udah melakukan hal itu, jadi tetap balance sama pekerjaan yang dia pilih, itu juga bagus banget ya. Oke, kita udah bincang-bincang terkait dengan pendidikan, ini masih juga ke pendidikan di waktu kuliahnya Mbak Michelle kan pernah di semifinalis Posisi Jakarta tahun 2017. Itu kan kayak pemilihan pageant gitu ya Mbak Michelle. Dan itu kan perempuan-perempuan itu kayak diasah tiga-tiganya ya, Berlin Beauty dan juga Michelle. Pada saat itu kan Mbak Michelle apa sih latar belakangnya pengen ikutan itu, atau kayak udah jenuh gitu di kampus kayak pengen ikut itu, dan masih dapat hingga saat ini bisa berguna juga Mbak pada saat itu? Alasannya itu pure karena dorongan senior aku. Jadi waktu itu senior aku itu punya teman kebetulan yang sekarang jadi senior aku juga di Komposisi gitu. Nah, menurut seniorku ini kayaknya aku tuh cocok ikut beauty pageant gitu. Nah, ya, padahal aku juga nggak ngerti sih cocoknya di mana. Cuma karena waktu itu dia punya teman di situ, lalu juga dia langsung daftarin aku. Ya udah, aku coba gitu. Ya walaupun hasilnya cuma sampai semifinalis ya, nggak sampai menang gitu. Nah lalu dari Koko Cici itu aku belajar cukup banyak sih, walaupun cuma sampai semifinalis. Soft skill yang aku dapat itu ada beberapa. Pastinya public speaking, karena kan kita dilatih tuh untuk presentasi gitu. Tapi ada juga kayak belajar adaptasi, problem solving, critical thinking, sama spirit in team gitu. Jadi karena kita juga kan komposisi itu kan selalu datang berpasangan nih, dua. Nah jadi kita diajarin untuk gimana sih kita as a team membantu, kayak Cici bantu Koko bantu Cici. Nah nanti kalau kayak pagi-pagi nih kayak udah mau apa namanya mulai acara, Cici sanggulnya belum beres nih, nah Koko bantuin hairspray atau apa, kayak gitu sih, lebih ke working in team gitu. Kerja tim ya Pak misalnya, dan itu juga berguna kan di dunia kerja kan kalau kita kerja sama tim. Itu juga public speaking, nah ini juga penting ya misalnya, apalagi juga misalkan jurusannya hukum kan, juga yang berhubungan juga sama berbicara di depan publik, terus juga S2-nya juga penotariatan, dan ini juga penting banget juga untuk teman-teman mungkin yang ingin mengikuti pemilihan-pemilihan seperti itu, mungkin apalagi yang masih muda gitu ya Mbak misalnya, untuk bisa ambil kesempatan apapun itu. Kalau misalkan ada yang positif, yang bisa membangun relasi dan juga networking, tentu bisa diambil aja, supaya nanti seperti yang Mbak Michelle sampaikan itu bisa kita dapatkan kayak nilai kerja sama timnya, nilai komunikasi yang baik juga bisa kita dapatkan seperti itu. Jadi ini juga sebagai batu loncatan kita nantinya kalau misalkan di dunia kerja gitu ya Mbak Michelle ya. Oke, jadi kita masuk lagi nih Mbak Michelle terkait dengan pendidikan, udah kita bahas ya awal mulanya milih jurusan hukum, sehingga stigma-stigma negatif yang ada dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sekarang juga Mbak Michelle kerja di salah satu perusahaan FMCG sebagai internal audit dan juga sebagai corporate secretary di salah satu perusahaan gitu. Boleh disampaikan nggak sih Mbak kerjaannya itu
seperti apa gitu kan, dia bisa di. Kemudian kalau untuk yang pekerjaan yang kedua, yang corporate secretary itu berarti beda perusahaan ya Mbak, misalnya mengambil 2 pekerjaan pada saat itu ya? Iya, beda perusahaan. Nah, untuk yang corporate secretary ini, kebetulan aku lagi membantu temanku. Jadi temanku itu punya sebuah perusahaan, punya sebuah yayasan yang kita membantu para refugees. Jadi kita refugees tersebut kita bantu, kita ayomi gitu, kita ajari mereka kerajinan tangan, kita ajari mereka menjahit dan lain-lain. Untuk kemudian mereka membantu kita untuk membuat produk, dan produk tersebut kita jualin lagi ke perusahaan-perusahaan. Jadi basically kita B2B. Jadi perusahaan yang berbeda ya Mbak ya, dan bisa ditekuni hingga sekarang ini gitu kan. Nah berarti kan misal ini waktu lulus sudah langsung kerja sebagai internal audit, atau sempat juga ada kegiatan magang atau kayak langsung di internal audit ini Mbak misal? Aku langsung kerja internal audit. Jadi kan kayak untuk bisa mencapai semua itu tuh kayak perlu keambisiusan kan ya Mbak, misalnya kayak kita ambisius untuk mencapai sesuatu apa yang kita inginkan gitu kan, dan itu juga kadang disambut negatif ataupun kadang disambut positif. Kok terlalu ambisius takutnya nggak tercapai malah jadi depresi ataupun nanti malah kayak kesel sendiri gitu. Kalau misalkan positifnya kita ambil kan lebih ke oke, jadi lebih mudah tercapai karena kita ada list-list yang akan kita kerjakan. Nah menurutnya Mbak Misal tuh ambisius itu penting nggak sih untuk kita di dunia kerja, di dunia bisnis ataupun di dunia masyarakat dan lain sebagainya, itu menurut Mbak Misal gimana pandangannya? Tergantung kita lihatnya gimana. Tapi yang pasti ambisius itu pasti harus ada dalam diri seseorang. Menurutku itu dengan kita punya ambisi itu tuh membantu kita untuk lebih kuat, lebih berpikiran kritis, terus juga selangkah lebih maju daripada orang lain, dan menimbulkan motivasi yang mengantarkan kita pada tujuan hidup kita. Cuman jangan sampai si ambisius ini sampai menguasai diri kamu dan merubah jadi sifat negatif aja gitu. Tapi pasti perlu banget sih. Jadi kayak benar-benar sangat perlu banget untuk bisa kita mencapai goals dan juga tujuan-tujuan dalam hidup kita ya tentunya misalnya. Nah ketika menyusun itu tuh pernah nggak sih Mbak kayak ngerasa apakah Mbak misalnya termasuk orang yang ambisius kah, atau kayak misalkan untuk bisa memundurin lagi misalkan nggak terlalu ambisius tuh apa cara-cara yang Mbak bisa lakukan pada saat itu? Apakah kayak benar-benar di list banget apa yang ingin dikerjakan gitu, atau kayak ya udah jalan ngeflow aja tapi tetap ambisius? Nah mungkin bisa dibagikan juga tips-tipsnya untuk mungkin para perempuan-perempuan yang lagi ngejar sesuatu yang mereka inginkan dengan ambisius tapi tetap yang normal gitu sih Mbak misalnya. Kalau aku jalanin aja apa yang ada, tapi tentunya dengan skala prioritas juga. Jadi yang mana yang duluan nih, yang mana yang lebih penting nih. Oke, untuk deadline ini berarti ini yang harus lebih duluan nih. Ini kita harus capai sini. Yang penting ada timeline-nya aja. Semuanya udah diatur di timeline itu gitu. Jadi nggak yang kejar-kejaran, nggak yang lari-larian gitu sih. Diatur sama skala prioritas, benar banget nih untuk biasanya yang mungkin hal yang ingin dicapai dan itu dikerjakan benar-benar, barulah untuk kita bisa menyusun skala prioritas kita agar kita tahu nih yang mana goals pertama yang akan kita capai, tapi tetap dengan mengalir aja, tapi tetap juga dengan tujuan di awal kita kalau kita ingin mencapai itu gitu ya Mbak misalnya, dan tetap harus di skala prioritaskan dengan baik. Oke, itu udah masuk nih Mbak untuk ke pekerjaan yang misal juga kan di salah satu perusahaan FMCG, kemudian juga awal mula kuliah dan lain sebagainya udah kita sharing juga, kita dengerin bareng gitu kan. Dan sekarang juga menariknya juga nih kan Mbak Misal bilang kalau Mbak Misal tuh cari di dunia fashion, dan sekarang akhirnya juga mendirikan sebuah usaha ya Mbak Misalnya di bidang sepatu dan juga di minuman. Nah itu gimana sih Mbak awal mulanya membangun dua bisnis itu di tengah juga Mbak Misal kuliah dan juga bekerja gitu kan? Itu gimana membagi waktunya kira-kira, dan awal mulanya terinspirasi dari mana untuk membangun dua bisnis itu Mbak Misal? Bagi waktunya tentunya sebagai entrepreneur kita bakalan hustling 1x24 jam ya, jadi nggak ada berhentinya gitu loh. Even mau tidur aja mikirin ini besok gimana, harus gimana gitu kan, semua orang pasti ngalamin lah. Aku bangun Toast Drink itu awalnya
dari pandemi. Itu jauh sebelum aku bekerja sih sebenarnya. Basically setelah aku lulus, lalu pandemi datang, aku kan di rumah aja. Nah, aku itu sebenarnya anak yang lactose intoleran. Jadi aku nggak bisa minum susu nih. Nah, aku jadinya karena nggak bisa minum susu, nggak mungkin juga dong aku nggak minum susu sama sekali karena takut kurang juga kan kebutuhan dari kalsium dan lain-lainnya. Akhirnya aku ganti dengan susu kacang. Ganti dengan susu kacang, biasanya susu kacang yang dijual di luaran itu kalau nggak kemanisan, itu pasti masih ada bau-bau kacangnya itu loh. Nah, aku tuh nggak doyan kalau yang bau-bau kacang kayak gitu kan masih yang kayak gimana sih. Nah, kalaupun di supermarket itu biasa kan ada bahan pengawet. Nah, kalau gue minum terus-terusan juga nggak bagus kan namanya bahan pengawet. Akhirnya, oke, mamaku bilang, ya udah bikin aja sendiri. Nah, bikin sendiri, susu kacang aku lumayan awet sih kalau di luar ruangan. Ini bisa tahan 1 harian, tapi kalau misalkan mau sampai kurang lebih 4-5 hari ya harus dikulkas gitu. Nah, awalnya oke, ini pas nih sesuai selera aku, sesuai kebutuhan aku, nggak manis, nggak ada bahan pengawet, juga enak gitu kan. Ya udah aku mulai bikin, terus ada lebihnya aku kirimin ke teman-temanku. Nggak taunya aku baru tahu kalau teman-temanku tuh banyak yang laktos intoleran atau memang mereka doyan aja gitu minum susu kacang. Karena kan buat sarapan juga enak gitu kan. Ya udah dari kirim ke temen itu dapat feedback positif, terus aku mikir daripada gue nggak ngapa-ngapain, toh juga dapat feedback positif gitu, kenapa nggak gue jualin aja gitu kan. Ya udah mulai tawar-tawarin ke teman-teman sekitar, ordernya malah membludak gitu. Akhirnya aku jadikan aja bisnis gitu. Nah, minimal kalau sepatu, aku tuh seneng banget sama sepatu, punya hobi koleksi sepatu. Namanya juga cewek gitu kan, wajar. Nah, tapi tuh aku pengen sepatu yang cantik, affordable, juga nyaman dipakai untuk sehari-hari gitu. Bermula dari itu sih, kakiku kan agak tipe-tipenya tuh sway back. Jadi kayak agak miring sebelah gitu loh telapak kakinya. Nah, itu tuh agak susah cari sepatu. Pasti ada aja sakitnya, mentok kiri kanan lah ibaratnya. Sampai akhirnya apa gue coba bikin sepatu ya, kayaknya kok juga gue butuh gitu loh. Coba brainstorming sama beberapa temanku, joinan, akhirnya kita buat gitu. Jadi memang dua bisnis ini, jadi awal mulanya dari yang pertama susu itu karena memang nggak suka, karena malah dua bisnis kan ya Mbak, misalnya yang ini untuk yang memang karena pengen suka sepatu, koleksi sepatu, dengan juga sepatu yang nyaman, yang affordable, dan bisnis ini gitu kan. Tapi yang lebih dulu itu yang minuman ya misalnya? Minuman duluan. Sepatu tuh kayak 2021 menengah, udah mau akhir. Ini kan dua bisnis yang berbeda ya Mbak, misalnya minuman dan juga Indonesia tepatnya itu di sepatu gitu kan. Nah, mungkin bagi para perempuan-perempuan di luar sana, waktu di masa pandemi itu aku lihat banyak banget sih yang udah produktif ya Mbak. Misalnya ada yang waktu pandemi itu buat bisnis, ada yang punya skill baru, ada yang punya usaha baru dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ada juga mungkin para perempuan yang kayak masih bingung gitu kan Mbak, misal untuk mau memulai suatu bisnis padahal itu kan dia punya keinginan besar tapi akhirnya nggak berani untuk itu. Nah, kalau dari Mbak Misal waktu itu memulai langkah awalnya tuh gimana sih, kayak apakah langsung aja nih keluarin ini, ada apa maju mundur juga atau gimana bisa pada waktu itu? Belum masuk suaranya Mbak Misal. Oh iya, maksudnya ini berani melangkahnya ya atau gimana? Ya, awal mulanya hingga bisa membangun bisnis itu kayak pernah down gitu nggak sih langsung, atau kayak udah langsung berani dari perempuan yang mau memulai bisnis di awal? Oke. Awalnya sih aku kayak salon aja ya, kayak ya udah mulai aja dulu gitu, karena kalau misalkan kamu nggak mulai kan kamu juga nggak akan tahu kan hasilnya kayak gimana gitu loh. Jadi ya mulai aja dulu, menurutku sih kayak gitu.
Untuk hasil belakangannya kayak gimana kan seiring berjalannya waktu juga pasti dipikirin lagi gitu kan. Dia akan kita pikirin terus lah gimana caranya membuat bisnis ini bertahan lebih maju dari sebelumnya lagi gitu. Berani dan tahu juga sih sebenarnya ide bisnis apa yang akan kita kembangkan lagi dan kita harapkan bisa pasar dan lain sebagainya. Misalnya untuk itu kan bisa kita pelajari, tapi yang keberanian itu sih mbak ya, teman-teman juga kayak masih belajar dan sebagainya kayak bisa dilakukan gitu kan, kayak yang mereka tuh struggle untuk bisa membuka lagi kegagalan takut, karena memang kan entrepreneur itu 1 kali 24 jam ya, misalnya beda kalau kita bekerja dibatasi sampai jam segini jam segini, tapi hasilnya juga akan berbeda dan sebagainya. Ini juga mungkin perempuan-perempuan yang di luar sana yang ingin membangun bisnisnya untuk bisa berani seperti yang Mbak Misal sampaikan juga, karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita tidak mencoba di awalnya. Gitu kan. Oke, kita masuk lagi ke Mbak Misal punya bisnis, kemudian juga bekerja di salah satu perusahaan FMCG dan juga jurusannya juga hukum, itu kan dua hal yang berbeda gitu kan Mbak. Dan kita juga dengerin juga, mungkin Mbak Misal juga sempat lihat di medsos kan kayak, kamu jurusannya ini kok kerjanya di sini. Nah itu Mbak Misal gimana sih pro kontra terhadap pandangan terkait dengan fresh graduate khususnya perempuan yang kerja nggak sesuai sama jurusannya, itu gimana Mbak Misal? Pro kontranya, pro-nya itu pastinya kebutuhan dunia kerja itu kadang nggak seimbang dengan apa yang kita maksudnya apa yang ada di dunia pendidikan. Lalu juga menurutku pro-nya itu juga kesempatan untuk mengupgrade diri ya, karena siapa tahu nih ada yang jurusannya salah atau yang belum kesampaian gitu kan. Nah itu bisa banget. Terus juga pengalaman baru juga sih untuk mempelajari hal yang baru kan. Kalau misalkan kontranya, ya pasti kita dituntut untuk harus mengasah kembali skill gitu. Karena kan beda jurusan. Jadi kita harus pasti belajar lebih ekstra giat lagi 2 kali, 3 kali, bahkan 100 kali lipat lebih ekstra mile gitu untuk bisa setara dengan orang yang sama jurusannya gitu. Lalu kurang efisien sih sebenarnya kontranya ya. Nah, starting point kita kan beda nih dari orang lain. Contoh, internal audit itu kan background-nya harusnya accounting. Aku hukum. Untuk aku penyetaraan ke accounting, pasti juga waktu bekerjanya akan berbeda. Karena orang yang basically accounting itu akan udah starting point langsung ngebut di atas. Minimal aku harus ngerangkak nih, pelan-pelan naik gitu kan. Pasti akan beda sih. Gitu. Jadi kan Mbak Misal juga merasakan hal itu kan, di mana internal audit itu berhubungan sama keuangan dan lain sebagainya, sedangkan misal untuk jurusannya itu adalah penotariatan. Nah mungkin untuk perempuan yang mengalami hal itu ada nggak sih Mbak untuk tipsnya supaya mereka tetap bisa menjalankan hal itu dan tetap semangat untuk nggak mundur sama apa yang mereka pilih gitu. Dari Mbak Misal ada nggak sih tips untuk bisa bagi perempuan yang merasakan hal itu yang mana mereka nggak sesuai sama jurusannya gitu untuk kerjanya? Intinya jangan berkecil hati, terus berusaha, buktiin kalau kamu bisa. Memang pengorbanannya juga berat, kamu harus belajar jauh lebih giat, harus usaha jauh lebih giat, extra mile-nya lebih, pengorbanannya juga jauh, tapi ya back again it's to you, right? Kalau misalkan kamu sanggup, then why not, gitu. Yang penting kan at least kita coba dulu. Barangkali memang rezekinya ada di situ gitu loh. Jangan pernah berhenti untuk mencoba sih, kalau misalkan memang kamu yakin itu di situ ya geluti sampai benar-benar ada hasilnya. Jangan cepat menyerah ya Mbak. Misalnya kadang kan kalau kita udah sebulan aja kayaknya bukan di sini deh, kadang kita udah mulai nyerah karena kita belum dapat hasil yang pasti. Kadang kan gitu ya Mbak, untuk generasi yang muda-muda saat ini, apalagi para perempuan yang memiliki mental yang kadang kayak baperan, kadang yang kayak cepat tersinggung dan sebagainya. Semoga dengan semangatan itu bisa membangkitkan lagi nih perempuan yang di luar sana yang mungkin mereka kerja nggak sesuai sama jurusan kuliahnya gitu kan. Jadi lebih semangat lagi untuk bisa terus mencoba dan juga mengasah skill dan juga tentunya mengupgrade diri mereka gitu. Nah kita masuk lagi nih Mbak ke jurusannya Mbak Michelle gitu kan, jurusan notariatan, terus juga sekarang memiliki usaha ya minuman dan juga fashion khususnya di sepatu gitu kan. Itu kan dua hal yang berbeda dan tentunya juga
mungkin perempuan-perempuan luar sana yang pengen juga nih kayak bisa kayak kerja juga, terus juga sampingnya bangun bisnis, siapa tahu nanti ketika udah bisnisnya itu udah bisa berkembang lagi, kita bisa jadi entrepreneur full seutuhnya gitu kan, banyak orang gitu. Nah, kadang juga bingung nih Mbak untuk memilih kayak ide bisnisnya. Kadang kan kalau ide bisnis tuh kadang bisa juga dari permasalahan sekitar. Oh kayaknya kurang ini, kayaknya bagus nih kita milih ini. Nah, kalau dari Mbak Misa sendiri, gimana sih cara perempuan-perempuan luar sana yang pengen membangun bisnis untuk ide produk yang akan mereka jual itu, kalau versinya Mbak Misa, gimana cara nentuinnya? Apakah memang dari apa yang mereka pakai ataupun dari hal-hal kecil yang bisa dijadikan jualan gitu sih Mbak Misa? Ada nggak sih cara-cara untuk menentukan awalnya, mungkin yang di perempuan yang masih bingung untuk memilih produk apa yang akan dijual sih Mbak? Kalau menurutku ide bisnis sebenarnya bisa datang dari mana aja ya. Kalau contohnya kayak punya aku nih, itu kan datang dari ide apa yang aku butuhkan gitu. Jadi sebenarnya ide bisnis itu bisa bisa kadang itu juga memang dari kebutuhan kamu, atau kadang kamu lihat apa, ada kan orang yang saya lihat, oh iya nih kayaknya jualan minuman oke nih, terus langsung jual minuman, ya nggak apa-apa juga, tapi back again, menurutku kalau misalkan kita tahu apa yang kita butuhkan, juga pasti kan lebih kita pikirin mantep nih ya, jadi pasti akan lebih oke daripada sekedar apa yang kita inginkan doang. Jadi menurutku start from what our need daripada what we want gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan adalah memang dari perempuan di luar sana, mungkin kamu yang menonton dalam talk ini yang bingung untuk mencari ide-idenya, mungkin bisa berawal dari tahu apa sih yang kita butuhkan gitu ya, apa yang benar-benar dibutuhkan dalam hidup kita, kayak misalkan di lingkungan juga kita survei dan sebagainya, itu juga bisa jadi salah satu cara, dan itu juga dilakukan sama Mbak Michelle ya untuk bisa membangun bisnis ini kan, kayak minumannya karena memang dari Mbak Michelle sendiri kayak ingin membantu juga kan para perempuan-perempuan di luar sana yang memang tidak bisa minum susu, agar bisa minum susu ya dibuatkanlah bisnis untuk susu itu sendiri gitu. Jadi kadang hal-hal sederhana seperti itu yang bisa kita jadikan sebuah peluang ya Mbak, misalnya kadang nggak terpikirkan juga gitu kan. Oke, kita masuk juga nih ke bisnisnya Mbak Michelle gitu kan, itu kan dibangun di masa pandemi juga, itu tuh untuk bisa tetap sustain hingga sekarang ini untuk minuman dan juga untuk makanan. Kalau minuman kan tentu itu karena sehat juga ya Mbak Michelle, itu juga membantu juga karena itu waktu itu tantangannya gimana tuh Mbak Michelle waktu pandemi COVID-19 dan juga tantangan itu dihadapi, apa kira-kira solusi yang benar-benar oke, ternyata ini nih nemu, ternyata kayak gini nih harusnya, dan hingga berkembang hingga saat ini. Tantangannya itu pas pandemi pastinya orang akan memilih beli kebutuhan dasar daripada kebutuhan produk-produk yang mereka inginkan, karena kan mereka juga takutnya bakalan resesi kan, karena juga beberapa di PHK, nggak punya kerjaan, pasti lebih ke tight budget lah. Ya, dan juga kalau pas pandemi itu orang akan agak susah mau beli makanan di luar, karena kita juga pasti mulai parno dengan kebersihannya nih, kayak ini bersih nggak sih, ini kayaknya oke nggak sih, kayaknya takut kan virus-virusnya gitu. Nah, untuk penjual makanan tantangannya juga kita salah satunya ongkos kirim, karena contoh makanan kita harganya 30.000, ongkos kirimnya walaupun kamu same day, kan kita kan maksudnya kita nggak bisa di JNE-in kan, karena kita takut basi makanan itu. Jadi kita pasti akan menyarankan kalau nggak instan ya same day. Kalaupun same day, ongkos kirimnya kadang bisa sampai seharga makanan. Nah itu kan orang jadi agak mikir lagi, ih gue pengen beli tapi ongkos kirimnya aja seharga makanan ya. Kayak kok makanannya jadi mahal banget ya, kayak gitu. Itu mungkin tantangan yang harus kita hadapin sih sebagai penjual makanan. Nah solusinya biasa ya kita saraninnya same day. Kalau misalkan yang mau dekat mau jauh, kita saraninnya same day sih, kita nggak punya solusi lain untuk makanan minuman tersebut. Nah kalau misalkan lalu juga untuk si susu kacang ini ya cenderung lebih jalan sih sebenarnya dibanding sepatu, karena kan susu kacang ini kan masih lebih kebutuhan primer ya, masih makanan. Lalu juga yang beli kan
start from kenalan-kenalan. Jadi orang juga tahu kalau misalnya kita juga bikinnya bersih gitu kan. Nah, kalau misalkan dengan si sepatu ya memang kita agak struggle sekali gitu loh. Karena kan bukan kebutuhan pokok, jadi kita ngatasinnya juga paling dengan cara giveaway, make a quiz gitu, nanti kita bagi-bagiin, atau juga ya dengan diskon dan lain-lain seperti itu sih. Jadi teknik marketingnya lebih getol lagi lah gitu. Mengandalkan sosial media ya pada saat itu ya Mbak, misalnya untuk ngandelin banget. Untuk kemudian juga untuk minuman, karena memang termasuk minuman yang sehat, itu tetap juga bisa dijalankan, tapi karena memang kendala yang karena kita pandemi kan terbatas juga waktu itu, social distancing kan, PSBB juga, dan akhirnya juga ini mungkin dialami juga ya Mbak, misalnya sama orang-orang ataupun pengusaha-pengusaha di luar sana yang merasakan hal itu ketika itu terjadi, dan bagaimana untuk bisa tetap bisnis itu tetap berkembang dengan cara-cara yang Mbak misal sampaikan tadi kan, kita buat bisa juga sosial media tetap di up terus, kemudian juga untuk konten-konten promosinya tetap juga harus dijalankan supaya dia tetap sustain gitu kan. Mungkin itu yang bisa kita highlight poinnya ya Mbak Michelle ya. Dan saat ini berarti Mbak Michelle untuk bisa terus sustain di dua bisnis itu, mungkin ada tips-tips lain untuk mungkin bagi perempuan-perempuan di luar sana yang udah bangun bisnis nih. Kadang di tahun pertama mereka udahan dan sebagainya. Untuk tetap bisa bertahan itu ada nggak sih tips yang benar-benar manjur banget versinya Mbak Michelle untuk bisa tetap sustain di mungkin di tengah kayak udah banyaknya persaingan dan lain sebagainya gitu sih Mbak Michelle? Waduh, kalau tips manjur aku agak bingung ya, karena jujur sampai sekarang ini juga masih struggle gitu aku sendiri. Tapi yang pasti jangan mudah putus asa, terus kembangkan lagi, tingkatkan lagi apa yang bisa kamu tingkatkan. Contohnya kayak mungkin dari segi servisnya, customer service ya kita harus lebih tingkatkan lagi, after sales ya kita harus tingkatkan lagi. Mungkin hal-hal kecil seperti itu yang orang-orang sometimes nggak notice, justru itu yang jadi apa ya, mungkin untuk pengusaha nggak notice, justru untuk customer malah jadi notice gitu. Kayak, oh, gue mendingan beli di sini deh, harganya memang lebih mahal sedikit, atau harganya mungkin sama, tapi after sales-nya bagus gitu. Contohnya seperti itu sih. Jadi tingkatkan aja apa yang bisa kamu tingkatkan. Nah, juga ya pertahankan, karena bagian pertahankan itu paling susah, to be honest. Dan juga jangan lupa timnya itu lebih dipererat lagi lah, komunikasi antar tim gitu. Karena dalam suatu usaha bukan tidak mungkin pasti ada sedikit banyak masalah justru di dalam internalnya, bukan untuk eksternalnya gitu. Inovasi-inovasi juga tentu perlu ya Mbak ya di produk-produknya itu ya, untuk bisa tetap bersaing sama kompetitor-kompetitor lainnya kan, di tengah pesatnya persaingan saat ini gitu kan, dengan produk-produk yang berjamuran hingga saat ini gitu kan, banyak banget gitu kan, untuk bisa terus dikembangkan seperti yang disampaikan sama Michelle tadi, untuk pelayanannya, kemudian juga kekompakan timnya biar bisa jadi satu tujuan itu bisa tercapai kayak gitu kan. Oke, kita udah bahas juga bisnisnya. Mungkin bisa disampaikan nih, mungkin Mbak Michelle disampaikan apa sih nama Instagramnya untuk dua bisnisnya Mbak Michelle, mungkin yang nyimpen sepatu yang nyaman, tuh di mana, atau di minumannya di mana nih kita bisa cari. Nah, kalau untuk minuman, kamu bisa follow toastdrink_id. Lalu juga kalau untuk sepatu, kamu bisa follow nu_viet.id. Itu NUS_PIEDS.id. Jangan lupa follow Instagram aku juga. Michelle Starla ya? No, di STHER MICHS langsung kita kontak-kontak emailnya kalau misalkan ternyata itu pada sebagainya gitu kan. Boleh banget Misalnya yang butuh susu yang benar-benar nggak bisa minum susu, itu bisa untuk kontak di Toastdrink ya, ataupun juga pengen untuk cari sepatu ataupun fashion untuk yang bisa nyaman, sepatu yang nyaman tentunya bisa juga di Nupiat seperti yang Mbak Michelle sampaikan gitu ya, telepon DM Mbak Michelle sendiri gitu kan, untuk bisa info-info lebih lanjutnya seperti apa. Oke, kita masuk lagi nih Mbak, untuk sebelum kita masuk ke sesi-sesi akhir gitu kan, nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol untuk yang
pertama terkait dengan perkuliahan, bisnis dan lain sebagainya gitu kan. Dan kalau misalkan udah bekerja di dua pekerjaan kan sebagai corporate secretary dan juga internal audit. Nah, untuk bisa nggak apa ya nggak burn out itu gimana sih caranya untuk mengatasi itu? Misalkan kita kayak dua kerja itu kayak beban kerja itu kan banyak gitu kan karena kita bawa ke rumah dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin perempuan di luar sana aku yakin juga seperti Mbak Misal juga ada banyak gitu, ada juga yang kayak bingung biar bisa produktif juga ada mungkin misalnya kayak atau enggak yang sama juga kayak misal kayak ada banyak pekerjaan yang mereka ambil supaya lebih produktif tapi beban kerjanya memang jadi lebih banyak. Nah untuk menghindari burnout ataupun kelelahan itu sendiri gimana caranya Mbak Misal? Aku itu ngatasin burnout-nya mungkin dengan aku set time with my family and inner circle ya. Jadi aku selalu set time start dari Sabtu sore itu aku udah kosongin semua jadwal sampai Minggu malam. Nah, jadi Sabtu sore itu adalah untuk aku hang out dengan my inner circle. Nah, Minggu itu hari gereja, makan bersama keluarga, dan juga kalau masih ada sisa waktu untuk nonton bareng keluarga, kalau enggak aku pulang, aku Netflix. Jadi ya pinter-pinter curi waktu aja sih, bagi-bagi waktunya gimana. Karena kalau misalkan kita kerja terus kan juga bakalan stress out kan, bakalan burn out banget gitu. Dan lebih ke ini ya lebih ke lah disisihkan beberapa hari waktu untuk bisa healing gitu ya, me time sama keluarga ataupun sama diri sendiri juga untuk bisa mengatur waktu itu sendiri, nggak cuma kerja aja kan sambil juga kerja dan sebagainya. Jadi berarti cara yang ampuh yang Mbak Michelle lakukan sampai saat ini itu adalah mengatur waktu ketika 2 hari itu Sabtu dengan Minggu healing ataupun bersama keluarga dan juga teman-teman terdekat gitu ya, cara yang ampuh untuk bisa menghilangi burnout. Mungkin kalau misalkan kalau dari me time sendiri Mbak misalnya me time nya misalnya kayak apa tuh, apa baca buku atau keluar sendiri atau gimana Mbak misalnya? Aku lebih ke Netflix aja sih di kamar. Lebih ke nonton aja. Karena kalau keluar lagi, namanya weekend kan macet. Yang ada makin stres nanti sampai di jalan. Karena kalau kita paling tinggal GoFood aja, nonton. Ya, apalagi nonton film kesukaan kita juga bisa merefresh pikiran ya Mbak ya. Jadi nggak perlu ya harus effort jauh-jauh kemana gitu kan. Kalau dengan cara itu juga bisa tenang, itu juga bisa dilakukan gitu. Oke, nggak terasa nih, misalnya kita udah ngobrol-ngobrol ya dari awal untuk amal perkuliahan, ikut posisi Jakarta, terus juga misalnya sempat mention terkait dengan bagaimana kita membangun bisnis kita, awal mulanya dengan ide produk. Kita bisa temukan apa yang tentunya kita butuhkan itu bisa dijadikan ide produk gitu ya, dan tentunya juga buat teman-teman atau buat perempuan di luar sana gitu kan yang jurusannya itu berbeda gitu ya, ketika dia bekerja itu nggak sesuai tetap dilakukan, tapi dengan kamu terus mencoba karena sampai kamu berhasil untuk bisa mencoba hal itu, jangan sampai mundur walaupun masih jauh gitu kan apa yang harus kamu capai gitu. Dan itu highlight penting juga yang perlu the women dimanapun berada untuk bisa terapkan gitu kan. Oke Mbak, kita kan membahas tentang perempuan nggak akan ada habisnya ya, karena perempuan itu benar-benar bagaimana kita bisa mengatur waktu, entah nantinya berkeluarga ataupun nantinya bekerja juga itu diperlukan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari pendapatnya Mbak Misal gitu kan, pendapatnya Mbak Misal apa sih perempuan, definisi perempuan mandiri itu Mbak Misal sendiri? Untuk aku perempuan mandiri itu perempuan yang nggak bergantung sama orang lain ya. Dalam artian perempuan itu juga disiplin, tegas, pekerja keras juga, dan segala sesuatunya tangguh laki-laki. Malah terkadang perempuan itu lebih memikirkan matang-matang tentang apa keputusan yang dia ambil, dan juga dalam multitasking dan detail build relationship-nya itu justru wanita lebih baik gitu, perempuan lebih baik, lebih bisa mengontrol relationship dibanding laki-laki. Terus juga pesan aku satu lagi, jangan takut mulai. Semua bisnis atau usaha pasti ada resikonya, besar atau kecil itu it depends. Tapi kalau misalkan kita nggak mulai dulu, kita kan juga nggak tahu hasilnya kayak gimana. Jadi ya jangan takut untuk mulai. Ya, itu hal yang penting, jangan takut untuk memulai. Itu sih yang kadang masih menjadi PR besar ya, misalnya untuk perempuan di luar sana yang kayak masih aduh kayak nggak bisa karena ngurus anak, takutnya nggak bisa bagi waktu, mungkin ada yang kayak ini aku kerja dulu deh, takutnya ini takutnya itu. Kita
Nih takutnya. Kalau kita ngomongin takutnya nggak akan ada habisnya. Bener sih Mbak, misalnya jadi kayak nggak mulai-mulai ya di jatuhnya. Iya. Apalagi ada motor baru kan, harusnya juga punya hal yang ingin dicapai juga kok. Ya, dibuka aja, dimulai aja gitu kan. Jangan bisa mulai hal-hal baru. Juga terus juga sama yang Mbak bisa sampaikan, kalau misalnya perempuan itu benar-benar multitasking banget sih ya Mbak misalnya, dan aku ngerasain teman-teman aku yang udah di rumah tangga ataupun ibu kita ya Mbak misalnya, yang mana bisa ya mendidik anaknya, membesarkan anaknya, sampai lagi dia mengurus rumah tangga, sampai lagi dia juga kerja, sampai lagi dia suami, dan masih banyak lagi hal-hal yang mereka harus urusi, tapi tetap bisa kalau dibagikan, kalau misalkan di perempuan itu kan dia ngatur keuangan juga gitu kan misalnya, dan dia kayak lebih pikirannya tuh lebih kritis aja dibandingkan kalau laki-laki ya misalnya, kalau kita lihatnya di lingkungan-lingkungan sekitar gitu kan, itu juga peran perempuan sangatlah penting untuk kita. Maka dari itu kita balik lagi ke awal, untuk pendidikan itu jangan diremehkan, jangan sampai masih berstigma kalau pendidikan itu cuma untuk perempuan-perempuan yang memang benar-benar bisa gitu dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kalau perempuan itu bisa aja sekolah tinggi-tinggi, karena itu penting untuk anaknya, untuk keluarganya nanti gitu ya misalnya. Oke, ada nggak sih Mbak satu quotes yang hingga saat ini tuh jadi pedoman hidupnya Mbak Misal hingga saat ini, ada nggak sih? Mungkin bisa juga jadi quotes bagi kita juga untuk menjalani kehidupan. Waduh, apa ya? Mungkin jadilah diri sendiri, berusaha sebaik-baiknya sampai kamu udah ibaratnya udah mentok sampai di limit kamu gitu loh. Jadi always push yourself until your limit. Keren. Jadi kita diri sendiri, berusaha yang terbaik sampai batasnya juga gitu. Terima kasih banyak ya Mbak Misal untuk perbincangan kita hari ini. Semoga Mbak Misal selalu sehat, selalu, apalagi di tahun 2023 ini, semoga banyak juga hal-hal baik juga menyertai Mbak Misal ya, tentunya juga di karir dan juga. Thank you juga Risma for having me. Sorry banget loh, ini aku di cafe jadinya agak-agak berisik gitu loh. Mbak Misal semoga tetap jaya ya. Oke, terima kasih banyak. Doa baiknya juga kembali ke kamu dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton untuk Woman kali ini. Semoga tentunya bisa menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana yang tentunya ingin memulai bisnisnya dan juga tentunya ingin berkreasi dan juga tentunya menimbulkan inovasi-inovasi untuk orang-orang sekitarnya. Semoga apapun yang kita perbincangkan hari ini juga bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.